Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Aurel Balkis. Kali ini kita akan berbincang santai tentang tema yang menurut aku pribadi sangat menarik untuk kita bahas, karena aku sendiri saat ini lagi menjadi seorang siswi atau pelajar. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah tentang video-video apa yang akan kita upload untuk minggu ke depannya. Ini dia MA Model Podcast. Disiarkan dari lantai 2 studio multimedia MA Model Zainul Hasan Kenggong. Inilah MA Model Podcast. Selamat menyaksikan. Oke, sudah hadir di studio kita hari ini salah satu narasumber. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia tepatnya, sekaligus penanggung jawab SKS atau Sistem Kredit Semester, dan juga sebagai operator madrasah. Beliau berasal dari Gending, Probolinggo, mengajar sejak tahun 2007 Januari awal hingga saat ini. Beliau adalah Miss Ulfariza Umami SPD. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah, hari ini sehat. Alhamdulillah. Nah, Miss, kita kali ini bakal membahas tentang tema yang menurut saya sendiri tuh menarik banget sih, Miss, untuk dibahas. Karena saya juga kepo gitu, Miss, gimana sih cara guru-guru ini mengenali karakter yang tentunya beragam gitu, Miss, ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya nih, Miss, kalau boleh tahu, Miss sendiri itu udah berapa lama, Miss, menjadi wali kelas? Kalau menjadi wali kelas itu sekitar tahun 2009 itu sudah mulai jadi wali kelas. Sampai pada tahun 2021 kemarin masih jadi wali kelas. Tapi setelah itu sudah tidak menjadi wali kelas lagi karena saya diangkat menjadi penanggung jawab SKS. Jadi saya harus fokus menjadi penanggung jawab SKS di situ. Oke, berarti udah banyak ya, Miss, yang udah bisa Miss pelajari bagaimana cara mengenali anak peserta didiknya Miss itu ya, Miss, ya. Cara yang Miss gunakan untuk mengenal setiap anak murid secara individu mungkin, Miss? Untuk mengenali karakter siswa, alhamdulillah ya, sejak saya kuliah itu memang sudah diberi bekal bagaimana nanti menghadapi siswa dengan keunikannya yang berbeda-beda, dengan karakter minat yang berbeda-beda. Itu sebenarnya sudah diberikan materi di situ. Cuma memang materi, teori, dan praktik itu kadang berbeda. Nah, jadi alhamdulillahnya dari teori yang saya punya, kemudian saya praktikkan di sekolah begitu, ya memang ketika menemukan, bertemu, bertatap muka dengan siswa, itu benar-benar karakter mereka itu sangat berbeda dan unik-unik. Seperti itu. Jadi banyak hal yang sudah saya pelajari di awal itu, semenjak saya jadi guru, bagaimana sih caranya mengenali karakter mereka dan kemudian bagaimana juga cara menghadapinya seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara Miss untuk membangun hubungan yang kuat dan juga positif tentunya dengan setiap anak murid yang sudah Miss ajarkan? Maksudnya setiap anak tuh mesti ada yang nakal, ada yang enggak. Terus bagaimana cara Miss untuk membangun hubungan yang kuat pada mereka dan positif juga, Miss? Iya. Sebenarnya ada perbedaan ya cara mengatasi atau mengenali karakter anak sekarang dengan yang sebelumnya, yang notabene sekarang sudah dikenal dengan yang namanya generasi Z katanya begitu ya. Jadi ada perbedaan cara menghadapi anak yang di generasi Z dan generasi sebelumnya, dimana yang generasi Z ini memang agak lumayan cukup untuk bisa kita harus benar-benar paham, karena di generasi Z ini mereka sudah mengenal banyak hal, seperti sudah dekat dengan yang namanya digital, dan mereka interaksinya itu pun juga lebih banyak dengan digital, dimana ketika mereka sudah bertemu dengan digital, ya otomatis banyak hal juga yang mereka dapatkan di situ. Makanya akhirnya karakter mereka itu juga
berbeda-beda. Nah, cara saya mengenali karakter mereka ada beberapa cara di situ yang saya selama ini lakukan. Yang pertama itu mencoba untuk mengetahui minat dan bakat mereka. Apa sih minat dan bakat mereka? Dengan mengetahui itu, saya jadi tahu, oh kalau mereka punya minat yang seperti ini, saya harus bagaimana dengan mereka. Khususnya ini di mata pelajaran saya ya, saya sebagai guru bahasa Indonesia, itu anak-anak itu kalau saya temui anak-anak, itu biasanya ada anak yang suka sastra, ada yang tidak suka sastra. Ada yang suka menulis, ada yang tidak suka menulis. Ada yang suka membaca, ada yang tidak suka membaca. Itu pun membaca, itu juga berbeda-beda. Ada yang suka membaca sastra, ada yang tidak suka membaca sastra. Jadi, bagaimana saya harus menyatukan mereka dengan materi, dihubungkan dengan materi bahasa Indonesia, sehingga mereka itu ketika ada materi yang, misal sastra, yang tidak suka sastra, itu juga bisa berkecimpung atau bisa menikmati sastra itu juga. Nah, di situ letak gimana caranya saya harus mencari solusi seperti itu. Jadi makanya saya harus, oh ini anak ini kelemahannya apa, kenapa tidak suka sastra. Otomatis saya harus bagaimana caranya itu, walaupun hanya sedikit akhirnya dia bisa mengikuti pelajaran sastra tersebut. Yang kedua, mencoba masuk ke lingkungan mereka. Sekarang mereka sedang apa ya, di lingkungan mereka itu sekarang mereka situasinya seperti apa begitu. Kemudian lingkungannya, pergaulan mereka itu bagaimana. Kemudian juga mencoba masuk kepada ini juga mengetahui tentang misal latar belakang mereka dengan menanyakan kepada walinya, mungkin anak ini kebiasaannya seperti apa. Nah, itu dengan begitu saya bisa lebih tahu mereka itu seperti apa. Kemudian dari hasil mereka, keseharian mereka, perlakuan mereka, kegiatan mereka sehari-hari itu apa. Kemudian juga saya mencoba untuk lebih dekat, interaksinya itu mengajak berbincang dengan mereka, ya meminta mereka untuk bercerita, cerita keluh kesahnya mungkin, permasalahan mereka, kemudian kita sharing bersama, ya saling memberikan support. Kemudian misalkan nih ada satu anak yang menarik, bagi saya menarik. Saya punya siswa ini ya, anak ini agak susah untuk diajak berinteraksi. Untuk begitu. berbaur gitu misalnya. Bukan berbaur, kalau berbaur anaknya sudah berbaur, hanya saja ke sekolah itu agak kurang semangat, kurang aktif, kurang aktif. Kemudian akhirnya saya coba mencari ada apa dengan anak ini begitu. Kemudian saya cari, oh anak ini seperti ini. Ternyata anak ini ketika kita nasihati langsung, dia tidak bisa menerima itu. Akhirnya saya buat dengan pendekatan yang lain. Yaitu apa? Saya coba dalami anak ini punya minat bakat apa, maunya apa. Ternyata setelah saya telusuri, anak ini punya bakat menyanyi. Walaupun kata teman-temannya sih suaranya biasa saja, tapi anak ini dalam dirinya itu suka sekali menyanyi. Jadi akhirnya ketika di dalam kelas, saya tidak pernah marah sama anak ini. Meskipun anak ini terlambat ataupun tugasnya selalu terlambat atau tidak selesai, saya tidak pernah marah. Tapi saya selalu berinteraksi dengan anak ini di kelas. Jadi saya minta anak ini menyanyi. Ketika di kelas di sela-sela pembelajaran itu, ayo coba nyanyi begitu. Anak ini pun menyanyi dengan senangnya begitu. Ternyata akhirnya anak ini juga akhirnya jadi dekat dengan saya. Jadi lebih terbuka ya. Iya, lebih terbuka. Kemudian akhirnya di kelas itu anak ini tidak pernah bolos di waktu saya, selalu masuk kecuali memang anaknya sakit. Begitu. Jadi itulah mungkin cara mengenali karakter itu dengan mendekati mereka dulu, maunya apa, minat mereka apa, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana cara Miss bertemu dengan anak muridnya Miss ya, yang mungkin memiliki masalah
atau kesulitan tertentu, Miss? Maksudnya beda dari yang lain gitu loh, Miss. Kalau itu sebagai pengalaman saya sebagai wali kelas ya, Iya. anak-anak biasanya itu banyak masalah, mungkin jenuh dengan kondisi kelas atau apa, atau mungkin tidak kerasan di pondok, tidak betah seperti itu. Nah itu sudah sering saya jumpai. Namun kemudian ketika saya dapat itu, saya coba untuk ya mendekati anak itu, kemudian menanyakan permasalahannya apa. Baru setelah itu ketika saya sudah tahu permasalahannya apa, saya coba cari solusinya. Solusinya ya saya tiap hari itu kasih masukan, support, kemudian cari contoh pengalaman dari orang lain, kemudian bukti nyata ketika anak ini punya motivasi seperti ini, hasilnya seperti apa, sehingga pikiran anak itu terbuka. Ketika pikiran anak itu terbuka, ya akhirnya anak itu punya pandangan dan mulai untuk semangat lagi dan menyelesaikan masalahnya. Oke, untuk menurut Miss sendiri, apa ada yang menjadi tantangan utama Miss dalam mengenali kebutuhan dan keunikan setiap peserta didik? Ada ya, namanya juga manusia ya. Tahu juga anak-anak sekarang ya, Gen Z ini yang seperti ini ya Bagi sendiri kan juga siswa pastinya juga tahu, sudah merasakan ya pastinya memang ada anak yang sangat sulit untuk kita ajak untuk berubah, itu memang ada. Cuma sebagai sebagai guru di sini ya, juga wakili guru-guru yang lain, mungkin kuncinya tetap sabar, telaten, tetap berdoa, mendoakan anak didik kita itu seperti itu. Jadi karena usaha tanpa doa itu kan katanya sama saja bohong begitu. Jadi usahanya tadi kita tetap bersabar dengan mereka, tetap membimbing mereka apapun hasilnya, dan dibalik semua itu ya jangan lupa kita terus berdoa, mendoakan mereka yang terbaik agar mereka menjadi anak-anak yang sukses nantinya kan gitu. Wow. Nah nih Miss, terakhir sebelum kita closing, saran dan pesan yang ingin Miss sampaikan kepada anak seumuran saya, Gen Z tentunya khususnya, kira-kira apa Miss? Kalau pesannya ya untuk anak-anakku ya, pesannya adalah pertama itu kita harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa. Karena apa? Kalau kita tidak bisa, maka kita tidak akan seperti yang sekarang. Kemudian juga jangan lupa niat awal kita adalah belajar mencari ilmu. Dan ingat juga bahwa orang tua kita di rumah ya, ini ya buat anak-anak yang ada di pesantren, orang tua kita itu punya harapan yang tinggi kepada kita, kepada anak-anak kita. Nantinya mereka akan menjadi seperti apa? Harapan mereka itu benar-benar sangat tinggi kepada anak-anaknya. Makanya dari itu orang tua mereka itu apapun yang terjadi di sana tidak pernah berkeluh kesah kepada putra-putrinya. Karena apa? Agar putra-putrinya itu merasa nyaman belajar jauh dari orang tuanya dan juga nantinya bisa menjadi orang sukses. Mereka juga tidak lupa selalu berdoa. Jadi ingat itu nak ya, ketika kalian itu sudah mulai menurun, mulai down, mulai jenuh, ingat yang pertama itu wajah orang tua kalian itu, ingat itu. Semoga dengan begitu semangat kalian itu akan terus tumbuh dan menjadi siswa yang nantinya akan sukses selalu. Wow, menarik banget ya potensi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dari narasumber kita. Terima kasih juga untuk Miss Popo sudah bisa hadir, sudah meluangkan waktunya dan bisa datang ke studio kita hari ini.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk komen dan juga share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman-teman kalian semua. Saya Aurela Balkis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.